durhaka ianya dengan suami, maka murka Allah terhadapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin wa faqina fid dini wa hdinas siratal mustaqim wa fahimna hadzal kitab ya rabbal alamin. Langkah yang pertama memuji Allah di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita masih dapat kesempatan untuk kita mengulang kaji ilmu Allah. Maka dalam hal demikian, pada kesempatan ini saya ingin membahaskan tentang hukum yang diwajibkan kepada perempuan-perempuan yang bersuami. Maka dalam hal itu, tiap-tiap perempuan yang bersuami, yaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi durhaka akan suami, maka wajib atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukum-hukum tentang bersuami. Dalam hal demikian, supaya amalannya, amal kebajikannya yang dikerjakan oleh perempuan yang bersuami itu tidak sia-sia. Mengapa hal demikian? Dikarenakan bila perempuan yang bersuami itu durhaka dianya dengan suami, maka Allah akan menghukumnya, akan mengadabnya dengan sebab durhakanya terhadap suami. Jadi tiada bermanfaatnya ianya bila dianya perempuan itu durhaka dengan suami, amal kebajikan yang dia kerjakan itu tidaklah menjadi tuntunan baginya untuk masuk syurga, dikarenakan tiada rida akan suaminya. Dalam demikian, bila isteri durhaka dengan suami, maka Allah Ta'ala akan mengsiksa perempuan-perempuan yang durhaka itu. Mulai di dalam dunia, ini juga dihukum oleh Allah, hingga kelak yaumil akhirah akan dihukum dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari kiamat, di mana segala manusia, makhluk-makhluk Allah mempertanggungjawabkan di atas segala perbuatannya di dalam dunia, itu dikarenakan sebab-sebab dia tidak mematuhi akan segala larangan Allah, tidak mengerjakan segala perintah Allah. Maka tiadalah berguna oleh sesal dan duka citanya pada waktu itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'ul mujrimina fihi khasratun wan nadamatun. Artinya pada hari kiamat itu tiada beroleh manfaat akan segala orang yang berdosa. Tiada manfaat duka cita, tiada manfaat sesalnya. Maka kita mesti mengetahui bahwa sungguh durhaka perempuan kepada suami itu telah memberi fatwa oleh ulama-ulama, yaitu setengah daripada dosa yang amat besar. Jadi durhaka perempuan
dengan suaminya. Daripada mengambil kesukaan sama ada waktu wati ataupun lainnya. Seperti menegah ia akan suaminya. Daripada memegangnya, menyentuhnya pada barang yang ingin disentuhkan oleh suaminya. Maka hal demikian, bila seseorang perempuan benci ianya akan suami, hingga dia tidak membuka pintu untuk memasuknya suami, dia tidak mau menemani suaminya dalam keadaan tidur, maka hal demikian itu akan membawa murkanya kepada Allah. Durhaka ianya dengan suami, maka murka Allah terhadapnya. Maka hadirin sidang jamaah majlis yang dirahmati Allah, maka kita para perempuan-perempuan yang sangat dicintai oleh Allah, maka haraplah keridaan suamimu dalam berbuat amal kebaikan. Moga-moga Allah akan meridha di atas segala amal kebajikanmu dan kita akan dimasuk ke dalam syurga. Demikian lagi, durhaka sebab keluarnya perempuan dari rumahnya dengan tiada izin suami. Bila seseorang keluar daripada rumah tanpa izin suami, baik ada suami di rumah ataupun suami tiada di rumah, ataupun dia keluar ke majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain, maka tiada hingga ia keluar karena belajar hukum haid dan nifas. Dan jikalau ilmu yang fardu ain tetapi wajib atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu, dan haram atas suami menegahkan istrinya daripada keluar karena ia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ilmu ianya suami. Kita suami perlunya kita untuk belajar ilmu agama agar kita dapat mengajari istri-istri kita. Itulah yang sebahagian daripada demikian itu. Ada sebagian yang bertanya kepada kita, begini soal pertanyaan yang disampaikan, saya tidak dibenarkan berkahwin dengan lelaki pilihan saya atas alasan dia warga asing dan tiada pendapatan. Apakah hukum tindakan keluarga saya ini? Maka dalam hal demikian, tiap-tiap orang tua itu mengharapkan tiap-tiap calon menantunya ada hasil pendapatan yang boleh menampung keperluan istrinya. Kesehatan diri membolehkan bertindak sebagai suami, memiliki ilmu agama untuk mengajari istri dan anaknya. Itu yang diharapkan oleh mertua. Kalau tiap-tiap wali ini adalah menginginkan kebahagiaan kepada si perempuan supaya dia hidup bahagia, rukun dan damai dalam rumah tangga. Bila si perempuan itu dia mengalami kesusahan, bukanlah seorang dia menanggung, termasuk wali-walinya juga mengikutkan susah. Maka hadirin sidang jamaah majlis yang dirahmati Allah, berilah kesempatan dan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita belajar ilmu agama. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada perempuan-perempuan yang bersuami. Bila kita mengingkari daripada larangan perjanjian-perjanjian dengan suami yang dilarang oleh suami, kita melanggar, maka kita akan dihukum dengan hukum nusyud. Hanya sekian yang uraian yang dapat saya sampaikan. Mungkin lain kesempatan kita akan melanjutkan tentang masalah suami-suami dan istri-istri yang memiliki suami. Hanya sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.